Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Benar-benar Muridku. Suatu kali Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya demikian, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran yang benar itulah yang akan membebaskan kalian." Sedangkan dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku, maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan." Dari terjemahan sederhana Indonesia atau TSI dan bahasa Indonesia masa kini BIMK, pengertian ayat di atas menjadi jelas. Yang dimaksud dengan kata murid adalah pengikut. Lalu, tetap dalam firman-Ku artinya tetap mengikuti ajaranku atau hidup menurut ajaranku. Tentu maksudnya ajaran Tuhan Yesus. Orang yang mengikuti atau hidup menurut ajaran Tuhan Yesus dengan benar dikatakan akan mengetahui kebenaran, akan menerima ajaran yang benar, atau mengenal Allah yang benar, dan itu akan memerdekakannya dari dosa. Dengan kata lain, seorang akan benar-benar menjadi murid atau pengikut Kristus ketika hidupnya sudah dimerdekakan dari dosa, alias tidak berbuat dosa lagi. Kurang dari itu, belum bisa dikatakan sebagai benar-benar murid atau pengikut Kristus. Hal senada dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Demikian, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dia di sini maksudnya Kristus. Jadi sekarang kita tahu bahwa tidak berbuat dosa itu merupakan suatu keniscayaan, suatu yang sangat bisa dialami oleh siapapun juga, asalkan mereka menerima ajaran Kristus yang benar. Perhatikan, asalkan mereka menerima ajaran Kristus yang benar. Karena ajaran yang benar akan membuat seseorang mengenal Allah yang benar. Ini penting sekali untuk dimengerti, saudara. Pertanyaan yang bisa muncul, apakah kita yang sudah menjadi Kristen dan pergi ke gereja ini benar-benar sudah menjadi murid atau pengikut Kristus? Mari saudara,
kita dengan rendah hati dan teduh, kita koreksi diri kita sendiri. Ukurannya adalah apakah kita masih berbuat dosa, kan begitu. Jujur, rata-rata kita walaupun sudah rajin ke gereja, menjadi aktivis, bahkan ada yang jadi pendeta, juga masih berbuat dosa. Bahkan tidak sedikit yang masih hidup dalam dosa. Itu berarti sejatinya kita belum menjadi murid atau pengikut Kristus. Kalau belum, tentu kelak kita tidak akan dikenal. Ini sungguh ironi, karena iman kita menjadi sia-sia, saudara. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Jawabnya, karena pada umumnya kita tidak pernah atau jarang memperkarakan, apalagi menyelesaikan keberdosaan kita. Hal itu terjadi karena kita tidak menerima ajaran yang benar. Begitu kalau disimpulkan dari ayat di atas tadi yang sudah kita jelaskan. Dosa kita pandang sebagai suatu perbuatan salah atau perbuatan yang melanggar hukum, sehingga kita tidak melakukan, maksud saya sehingga ketika kita tidak melakukan kesalahan dalam perkataan dan perbuatan kita, hidup kita dalam pandangan umum sudah baik. Kita merasa tidak berdosa. Nah, kalau merasa tidak berdosa tentu tidak akan memperkarakan apalagi menyelesaikannya. Padahal dosa artinya ketidaktepatan atau kemelesetan terhadap kehendak Tuhan. Dan itu menyangkut pikiran dan perasaan juga, bukan hanya sebatas perbuatan yang kasat mata. Perasaan benci, iri, dendam, sombong, egois, dan masih banyak lagi. Itu semua tentu tidak sesuai dengan perasaan Allah dan harus segera diselesaikan. Demikian juga pikiran-pikiran liar kita, seperti ingin melukai orang lain, ingin orang lain celaka, pikiran mesum, licik, itu juga harus kita singkirkan. Itu semua dosa, kemelesetan, saudara. Kalau itu terus kita perkarakan setiap saat, tentu kita perkarakan dengan Tuhan ya, di mana kita selalu bertanya, apakah apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam perasaan kita sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau belum? Kalau kita bertanya, Allah yang hidup itu pasti akan menjawab. Dengan terus melakukan hal ini, maka pikiran dan perasaan kita semakin presisi. Kalau bahasa Jawa dikatakan demes, semakin memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan kata lain, kita tidak berbuat dosa lagi. Kesimpulannya, untuk benar-benar menjadi murid atau pengikut Kristus, itu tidak bisa instan, mistis, atau otomatis. Tetapi itu merupakan sesuatu yang natural, merupakan proses perjuangan yang panjang yang bisa kita peroleh ketika kita tekun, mau belajar dan menerima ajaran Kristus yang benar. Amin. Tuhan memberkati.